Halo semua, ketemu lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier sederhana. Indikator perkuliahan kita hari ini adalah ketepatan membedakan konsep regresi linier sederhana dengan regresi lain, kemudian ketepatan membuat model regresi linier sederhana, dan scatter plot serta memahami inferensi di dalam regresi, serta ketepatan melakukan analisis dan mendeteksi model regresi terbaik menggunakan R-square dan RMSE. Ini adalah outline yang akan kita bahas hari ini, dan untuk korelasi adalah untuk week selanjutnya. Konsep regresi linier dan korelasi. Regresi adalah model atau persamaan yang menggambarkan hubungan antar variabel prediktor atau X dengan variabel respon atau Y, di mana X mempengaruhi Y. Oleh karena itu, Y disebut sebagai respon dan X disebut sebagai prediktor. Atau Y disebut sebagai variabel dependent yang dipengaruhi, dan X disebut sebagai variabel independent atau yang bebas. Korelasi adalah sebuah ukuran berbeda dengan regresi yang merupakan model atau persamaan. Nilai korelasi yang dinyatakan sebagai R bernilai antara -1 sampai 1, di mana jika korelasi positif maka nilainya adalah positif, dan jika korelasinya negatif maka nilainya adalah negatif. Regresi linier sederhana. Dalam menggambarkan hubungan antara prediktor dan respon, kadang data itu membentuk pola tertentu. Misal seperti ini X dan Y, maka ini disebut sebagai pola linier. Apabila polanya adalah seperti ini, maka ini akan membentuk polinomial derajat 2. Sedangkan jika modelnya seperti ini, maka dia akan membentuk regresi eksponensial. Untuk regresi linier sendiri dibagi menjadi 2, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana prediktornya hanya 1 mempengaruhi Y, sedangkan regresi linier berganda prediktornya ada beberapa dalam mempengaruhi Y. Oke. Model regresi linier sederhana adalah YI sama dengan alfa ditambah beta kali XI ditambah dengan error I, di mana YI adalah nilai variabel respon ke I dan alfa adalah konstanta, serta beta juga adalah konstanta atau koefisien regresi Y pada X, dan EI adalah error ke I. Serta alfa diperoleh dari sampel, begitu juga dengan beta. Dan EI diperoleh dari error sampel. Garis regresi linier sederhana. Untuk menduga Y, kita dapat menggunakan persamaan regresi yaitu A plus BX ataupun dapat dibalik menjadi BX plus A. Digunakan untuk menduga Y. Y-topi adalah nilai prediksi, diprediksi dari nilai X tertentu. Dan biasanya nilai prediksi tidak sama dengan nilai sebenarnya, yang mana perbedaannya disebut sebagai error. Error tidak ditulis lagi di dalam model regresi karena diasumsikan rata-ratanya 0 dengan ragam tertentu. Penduga dari alfa dan beta dengan metode kuadrat terkecil atau ORS, ordinary least square, adalah sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ingat, tanda ini berarti X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah, sedangkan yang sebelah sini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Untuk koefisien regresi A bisa disederhanakan menjadi rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Sedangkan B diperoleh dari rumus ini yang merupakan
kovarian antara XY dibagi dengan varians X. Ya, atau sama dengan N dikali sigma XY dikalikan dulu baru dijumlah dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jangan takut dengan rumusnya dulu karena nanti pengerjaannya sangat sederhana. Untuk regresi linier dapat juga digunakan matriks untuk menduga B atau vektor yang berisi koefisien-koefisien regresi, di mana B didapatkan dari X transpose X diinverskan kemudian dikali dengan X transpose Y, di mana X adalah data dari X kemudian ditambahkan vektor 1 di depannya dan Y adalah data respon. Untuk sifat dari penaksiran menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square adalah BLEU, yaitu Best Linear Unbiased Efficient. Linear artinya model membentuk regresi linear, unbiased artinya alfa sama dengan A dan beta sama dengan B yang kita peroleh dari rumus tadi. Oke, dan efisien berarti varians dari alfa maupun varians dari beta adalah minimum. Fitting pada garis regresi. Fitting atau pengepasan data pada garis regresi dapat dilakukan menggunakan diagram pencar atau scatter plot, yaitu diagram yang merupakan titik pasangan dari X dan Y. Garis regresi digambarkan berdasarkan persamaan Y sama dengan A plus BX yang terbentuk dengan A dan B diperoleh dari rumus ini tadi. Contoh, terdapat 10 data nilai MADIS yang diduga mempengaruhi nilai Probstat dari 10 mahasiswa. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari perkalian X dan Y di masing-masing mahasiswa, mencari kuadrat dari data X atau nilai MADIS dari 10 mahasiswa. Untuk Y kuadrat ini digunakan untuk mencari korelasi. Nah, setelah kita kalikan masing-masing data dan kuadratkan X masing-masing data, maka kita cari totalnya, yang mana ini disebut sebagai sigma X, ini disebut sebagai sigma Y, ini disebut sebagai sigma XY, dan ini disebut sebagai sigma X kuadrat. Untuk mencari B, kita mengalihkan antara N atau 10 data tadi dengan jumlah dari X dan Y yang sudah dikalikan, dikurangi dengan sigma X, dikali dengan sigma Y. Dibagi dengan 10 data tadi dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan yang menghasilkan 0,3 sekian. Silahkan dicoba. Sedangkan A didapatkan dari Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. Y rata-rata tentu saja jumlah data Y dibagi banyaknya data, dan B adalah dari yang ditemukan di sana tadi dikali dengan 564 atau jumlah X dibagi banyaknya data. Ini akan menghasilkan B-nya adalah 0,394 dan A-nya adalah 29,163. Scatter plot didapatkan dengan mengeplotkan 10 data tadi menjadi sebuah titik-titik, di mana data nomor 1, di mana nilai MADIS atau X51 dan 58 dapat dinyatakan di titik ini. Sedangkan titik ini menyatakan nilai MADIS-nya 32 dan nilai Probstatnya adalah 28, yaitu data ketiga, ya, data ketiga. Oke, jadi satu data adalah satu titik di dalam scatter plot. Nah, inilah yang disebut sebagai garis regresi atau garis Y sama dengan 0,394
394X ditambah 29,163, yang mana dapat diinterpretasikan jika nilai X atau MADIS 0, maka prediksi nilai Probstat adalah 29,163. Dan jika nilai MADIS naik 1 poin, maka nilai Probstat akan naik sesuai B-nya, yaitu 0,394. Inferensi mengenai koefisien regresi dibagi menjadi 2, yaitu uji ANOVA atau serentak secara keseluruhan dengan H0 seluruh prediktor tidak berpengaruh atau BI sama dengan 0, dan H1-nya minimal 1 prediktor berpengaruh. Sedangkan untuk uji parsial atau uji T, jika kita punya B0 dan B1, maka kita punya 2 pasang H0 dan H1. H0 pertama untuk B0 dan H0 kedua adalah untuk B1. B0 tidak sama dengan 0 menyatakan bahwa koefisien yang kita dapatkan adalah signifikan atau berpengaruh atau nyata. Berikut adalah tabel ANOVA untuk regresi, di mana sumber keragaman yang pertama adalah regresi, galat, kemudian total. Dan derajat kebebasannya sesuai dengan K atau banyak prediktor, dan untuk galat adalah banyaknya data dikurangi banyaknya prediktor kurangi 1. Kalau yang tadi berarti 10 kurang 1 kurang 1 sama dengan 8. Rataan kuadrat adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Rataan kuadrat galat disebut juga dengan ragam atau sum square error. Sedangkan F hitung didapatkan dari rataan kuadrat regresi dibagi rataan kuadrat galat. Oke, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ANOVA-nya adalah tolak H0. Maka kita harus mencari mana yang signifikan, apakah B0 atau B1. Atau justru dua-duanya. Nah, signifikansi dari koefisien regresi sebanding dengan apakah prediktor dari koefisien tersebut benar-benar mempengaruhi respon. Jadi apabila pada berganda kita punya B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2, maka jika B1-nya adalah signifikan, maka X1 mempengaruhi Y. Jika tidak signifikan, maka X1 tidak mempengaruhi Y. Dan seterusnya. Uji T pada regresi berbeda cara perhitungannya dengan uji lanjutan pada ANOVA. Hal tersebut dikarenakan uji parsial atau uji T pada regresi digunakan untuk mencari koefisien yang signifikan atau tidak sama dengan 0, bukan dibandingkan dengan koefisien lain. Oke, itu tentang regresi, teorinya. Untuk bagaimana cara mendapatkan A, B, dan RMSE nanti akan ada di video selanjutnya. Apa sih RMSE? Jadi pada regresi terdapat 2 ukuran kebaikan model, yaitu R-square yang mana dipilih yang paling besar untuk model yang terbaik, dan RMSE dipilih yang paling kecil untuk model yang terbaik. RMSE dihitung dari root atau akar dari selisih antara data aktual atau YI dikurangi data respon hasil prediksi atau Y topi I yang dikuadratkan kemudian dibagi N. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di selanjutnya.